Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Dan 1000 tahunnya beliau itu 50 tahunnya itu masih dianggap sebagai umur-umur belia. Jadi beliau baru mulai berdakwah menjadi seorang nabi di usia 50 tahun. 50 tahunnya beliau itu seperti kita barangkali 15 tahun, 17 tahun. Dia di usia mudanya Nabi Nuh yaitu 50 tahun. Emang 50 tahun muda? Zaman itu iya, teman-teman sekalian, karena manusianya kan masih sedikit. Kalau manusianya masih sedikit, kemudian baru punya cucu udah meninggal, baru umur 50 tahun, 60 tahun meninggal, nah ini buminya kosong. Buminya nggak banyak orang. Makanya umurnya orang semakin ke belakang nih semakin pendek-pendek. Biar buminya tetap muat. Biar buminya cepat muat. Jadi kalau ada yang meninggal dunia ya memang harus begitu gitu. Kalau enggak buminya enggak muat. Saudara sekalian saya muliakan. Nah ini zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi sampai dengan Nabi Nuh itu ya umurnya orang masih panjang-panjang. Zamannya Nabi Hud, umur orang masih panjang-panjang. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, badannya juga masih gede-gede. Karena kalau nggak kayak begitu, rada susah nyari alamat orang. Bener nggak? Udah orangnya dikit di bumi gitu kan, kecil-kecil pula gitu. Kan susah nyari alamatnya orang. Jadi badannya gede-gede, nyari rezekinya juga gampang. Tinggal ngobok ikan di lautan. Nyari ikan ketemu, dipanggang di matahari, panggang di api gitu ya. Kemudian mereka makan. Badannya gede-gede teman-teman sekalian. Yang pernah ziarah ke Yaman, ke Hadramaut, tahu bahwa makamnya Nabi Allah Hud panjang luar biasa. Berapa, lebih dari 10 meter ya panjangnya makam beliau alaihissalam. Nabi Nuh seperti itu. Jadi awal beliau berdakwah itu usia 50 tahun. Sampai dengan beliau wafat pada usia 1000 tahun. Teman-teman sekalian, saat beliau wafat pada usia 1000 tahun, artinya beliau sudah berdakwah 950 tahun. Dan itu yang masuk ke dalam agama beliau, yang masuk ke dalam agama Islam pada masa tersebut hanya sekitar 50 orang aja. Kebayang nggak? Dalam 1 tahun belum tentu dapat 1 orang. Dalam 1 tahun belum tentu dapat 1 orang. Jadi dalam masa 10 tahun belum tentu dapat 1 orang. Ya Allah, luar biasa bener ya. 950 tahun berdakwah ngajakin kaumnya, yang masuk ke dalam agamanya tidak mencapai 50 orang. Pegel nggak kira-kira? Ini kalau modelnya kayak kita nih, kayak saya modelnya nih, wah udah deh nyerah, melambaikan bendera putih gitu ya, nyerah aja udah nggak ngerti lagi mau ngapain. Tapi subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, ngajakin orang satu. Akan tetapi bahkan istri beliau sendiri nggak beriman. Ada yang tahu siapa namanya istrinya Nabi Nuh? Namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Lut namanya siapa? Ini ya, istrinya Nabi Nuh sendiri nggak mau beriman kepada beliau alaihissalam. Subhanallah, di keluarga sendiri ini nggak pada taat gitu. Anak-anaknya ada yang beriman, tapi ada satu yang nggak beriman kepada beliau. Wah, nggak pernah mau ngikutin. Anaknya yang durhaka namanya Kan'an. Jadi jangan ada yang ngasih nama anak Kan'an ya. Jangan mau coba-coba, siapa tahu Kan'an yang ini beda, nggak usah.
Nggak usah kayak nggak ada nama lain aja. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kemudian sesudah beratus tahun Nabi Nuh berdakwah, nggak ada yang ngikutin. Nabi Nuh kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah lihat, ya Allah ini hambaku kesian bener nih. Dadah kalau gitu, kurangin aja lagi jumlah manusia di atas muka bumi ini. Pastikan semuanya beriman. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh, ya Nuh, fasna'il fulka bi'ayunina. Fasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buatlah perahu besar, buatlah kapal layar, buatlah kapal besar wahai Nuh. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Artinya dengan perintah kami. Kami yang perintahkan berapa besarnya kapal tersebut, gitu ya. Kami yang akan perintahkan nanti kayunya dapatnya dari mana, ininya dapatnya dari mana, gitu. Fasna'il fulka bi'ayunina. Dalam pandangan kami, dalam pengawasan kami. Jadi keren banget ini ya, arsitekturnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Pengawasnya, mandornya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh disuruh bikin dah, mulain nyari kayunya, ininya, itunya. Butuh waktu bertahun-tahun teman-teman saudaraku sekalian. Butuh waktu yang tidak sebentar. Sampai ketika udah mulai bikin nih, jadi nih perahunya, mulai kelihatan bentuknya. Waduh, ujiannya Nabi Nuh luar biasa banget. Kullama marra alaih, setiap kaumnya lewat, mereka kemudian mengejek Nabi Nuh. Ya ampun Nuh, kagak ada lautan di mari. Kamu mau melayarkan perahu di atas daratan. Ntar lagi ada yang lewat lagi. Nuh, sejak kapan perahu bisa lewatin daratan? Nuh, pokoknya setiap kali ada orang lewat mereka hina Nabi Nuh. Nabi Nuh jawabin, nggak ada, biarin aja. Nabi Nuh buat perahu, diledekin, dihinain. Apa jawaban Nabi Nuh? Diem aja. Nabi Nuh nggak ada bilang, kalian tahu nggak sih, saya tuh diberi wahyu sama Allah, fasna'il fulka bi'ayunina. Ini adalah pandangan Allah langsung, yang arsitekin nih Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak gitu, diem aja, biarin aja. Orang mau bilang apa nggak jadi soal, karena ucapan orang nggak akan ngaruh buat kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terus saja Nabi Nuh sabar sampai jadi tuh perahunya. Udah mau jadi perahunya, gitu ya. Ada kisah katanya perahunya Nabi Nuh, mohon maaf, saya nggak tahu kebenaran kisah ini, tapi ada pembelajaran yang kita mau ambil. Jadi insyaallah, wallahu a'lam, gitu ya. Saudaraku sekalian, kabarnya ada orang yang ngeledek Nabi Nuh nggak cukup dengan omongan. Mereka kemudian ada satu orang dimulai oleh satu orang. Dia kemudian masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh. Mohon maaf, diberakin perahunya Nabi Nuh. Diikutin kemudian orang ini. Nah ini ya, seremnya kalau jadi orang yang diikutin. Itu kalau kita kemudian, kalau orang tersebut kemudian melakukan kebaikan yang diikutin orang banyak sih alhamdulillah. Tapi kalau kemudian melakukan satu keburukan yang diikutin sama banyak orang, ini jadinya jadi dosa jamaah. Gitu kan ya? Kalau pahala jamaah sih alhamdulillah, kebaikan jamaah alhamdulillah, tapi maksiat jamaah apa enaknya gitu. Teman-teman sekalian, orang sekampungnya Nabi Nuh semuanya kalau buang air di situ. Nabi Nuh mau beresin nih, finishing kapalnya nih, karena memang udah mau jadi gitu ya. Nabi Nuh pas lihat, waduh, udah nggak jadi deh. Ya Allah, sedih hati Nabi Nuh. Gimana nih ya Allah, nggak bisa ngerjain nih kapalnya. Ya udah dah, saya istirahat dulu aja dah.
apa gimana kayak gitu ya, barangkali mungkin ada turun hujan, bersihin, atau misalnya kena panas matahari jadi kering apa gimana gitu. Dah tinggalin dulu sama Nabi Nuh. Subhanallah, Allah tuh ketika ngasih solusi, teman-teman sekalian, seringkali di luar nalar manusia, di luar jalan pikir kita gitu. Nggak seberapa lama dari ketika banyak itu, ada orang yang kakinya pincang tapi mau ikut-ikutan kayak gitu juga. Naiklah dia ke atas perahunya Nabi Nuh dengan tertati-tati, kemudian dia buang hajat juga di situ. Udahlah pincang, mau ikutin buang hajat. Kebayang gak sih, Masya Allah, luar biasa ya. Kedurhakaan, kedengkian, itu luar biasa ketika ada dalam hati seseorang gitu. Kalau mau berbuat kebaikan sampai maksa-maksain diri, pincang-pincang, masih seneng. Tapi ini mau berbuat kemaksiatan gitu, cuma biar seneng aja kalau orang-orang pada cerita, iya gue juga gitu kali ya. Dia kemudian maksain diri, pincang-pincang, naik ke atas perahunya Nabi Nuh, kemudian buang hajat. Saat habis selesai dia buang hajat di situ, dia mau naik, mau inian, ternyata jatuh, kakinya terpleset, ngejatuhin kotoran-kotoran di situ. Jatuhnya, plesetnya di tempatnya orang, mohon maaf, kotorannya manusia ini. Tapi subhanallahnya begitu diri, kemudian kakinya baik. Seru bener ya. Iya, jadi dia bilang, wah ini berkah nih ternyata nih. Ini nih ternyata bisa bikin kesembuhan nih. Akhirnya dia kemudian naik dari atas perahu tersebut, dia nyampein ke kaumnya. Tahu gak, sekarang gue udah bisa lari. Sekarang saya udah bisa jalan. Ini sembuh nih. Dia bilang, kenapa kamu bisa sembuh? Tuh gara-gara, dia cerita kayak begitu. Berbondong-bondong orang untuk ngambil kotoran mereka di atas perahu tersebut. Yang lagi sakit-sakit perut ditaruhin di perut. Makanya jangan dibayang-bayangin, segala-gala ya dibayangin. Apakah mereka sembuh? Enggak juga, gitu ya. Saudariku sekalian, sampai kemudian bersih lagi tuh perahunya Nabi Nuh. Jadi mereka yang ngotorin, mereka juga yang bersihin. Udah biarin aja. Kadang-kadang yang kita kira buruk buat kita, ternyata itu adalah baik buat kita. Udah bersih sekarang perahunya Nabi Nuh, baru dah Nabi Nuh kemudian rapiin lagi perahunya, sampai Allah berkata kemudian berfirman padanya, ya Nuh, kalau kamu lihat faratan nur, kalau kamu lihat di dapur kamu itu kemudian ada menyembur air, wahai Nuh, pada saat itulah segera naikkan semua orang-orang yang beriman di atas perahumu. Saudaraku sekalian, pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Nabi Nuh melihat pertanda tersebut di dapurnya. Segeralah sama Nabi Nuh kemudian dimasukkan orang-orang yang beriman di atas perahunya Nabi Nuh, termasuk semua binatang-binatang berpasang-pasangan. Jadi itu tikus sepasangan, ayam sepasangan, gitu ya, anjing sepasangan, kucing sepasangan, gitu semua binatang-binatang tuh Nabi Nuh masukin ke dalam perahunya karena semua binatang beriman, kan gitu kan. Kemudian Nabi Nuh naik bersama dengan kaumnya semuanya. Nabi Nuh pastiin siapa aja yang beriman udah masuk nih. Nabi Nuh lihat anaknya Atuk, mana dia nih? Siapa itu? Kok nggak kelihatan? Akhirnya kemudian Allah berfirman, ketika semua udah di atas kapal nih, Nabi Nuh lihat, tunggu, mau cari anak saya nih. Nabi Nuh kemudian turun nyari-nyari anaknya, nggak ketemu. Akhirnya kemudian dipanggil-panggil, ketika kemudian mulai turun hujan dari atas langit dan air menyembur dari bawah tanah.
Jadi itu hujan yang enggak sembarang hujan. Allah berfirman tidak hanya kepada langit, akan tetapi juga kepada bumi. Wahai bumi, pancarkan air, wahai langit, turunkan hujan. Kebayang cepetnya kayak apaan tuh banjir. Sut, air naiknya cepet bener. Nabi Nuh segera naik kembali ke atas kapalnya, sudah mencari anaknya ketemu. Mulai deh tuh kapalnya mulai jalan. Nabi Nuh lihat anaknya lagi lari-lari. Nabi Nuh bilang, ya bunayya arkam ma'ana. Ayo cepetan naik ke atas kapal. Segera naik ke atas kapal. Anaknya bilang, oh bah, saya gak mau ikut-ikutan. Saya mau nyelamatin diri aja. Katanya Nabi Nuh kemudian, la simal yaumin amrillah illa marrahim. Gak ada yang selamat nih hari kecuali yang dirahmati sama Allah. Ayo cepetan naik ke atas kapal. Gak ada yang bakal selamat kecuali yang ada di atas kapal. Katanya dia, sa'awi ila jabalin yasibuni minal ma. Saya bakalan naik ke atas puncak gunung sana, akan menyelamatkan saya dari air tersebut. Katanya Nuh, enggak akan ada yang selamat. Dia naik kemudian terus ke atas kapal. Nabi Nuh masih tungguin tuh. Tunggu dulu, jangan jalan dulu kita, jangan berangkat dulu. Saya mau samperin anak saya. Sampai kemudian dianya lagi naik ke atas kapal ketika air kemudian mulai menyambar anaknya Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh dari sebelum-sebelumnya selalu doa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Selamatkan aku dan keluargaku. Nabi Nuh tahu akan ada banjir bandang. Nabi Nuh tahu akan ada pengurangan jumlah bumi, jumlah manusia di atas muka bumi. Karenanya Nabi Nuh dari awal-awal berdoa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Begitu melihat kemudian anaknya tenggelam bersama dengan yang tenggelam, Nabi Nuh nangis. Kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan janjimu adalah benar? Karena waktu Nabi Nuh doa-doa minta diselamatkan dia dan keluarganya, Allah kemudian berjanji, aku akan selamatkan kamu dan keluargamu, wahai Nuh. Tapi ternyata anaknya tenggelam. Nabi Nuh nanya dengan linangan air mata, ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan bukankah janjimu adalah benar untuk menyelamatkan aku dan keluargaku? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ternyata jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ini nyeremin banget. Waktu saya baca ayatnya gitu kan, ya Allah, seremnya sama ayat ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Bukan Nuh, dia bukan anakmu. Kok bukan anaknya? Lahir dari rahim istrinya. Dan memang betul-betul dari, mohon maaf, dari spermanya Nabi Nuh gitu. Dari spermanya seorang nabi gitu kan. Dia anakku ya Allah, dia lahir dari rahim istriku ya Allah. Bagaimana mungkin dia bukan dari keluargaku? Kata Allah, innahu amalun ghairu saleh, karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh. Maka siapapun dirimu, siapapun ayahmu, sesoleh apapun ayahmu, mau ayahmu seorang wali, mau ayahmu seorang kiai, mau ayahmu seorang alim ulama, mau ayahmu orang paling soleh di kampungmu, di negerimu, jika kamu tidak melakukan amalan yang soleh, maka kamu bukan anaknya. Jadi gak usah bangga-banggain saya punya orang tua ini, saya punya saudara ini, saya punya, kamunya gimana gitu. Kamunya gimana? Allah SWT ngasih tahu, tuh si Kan'an anaknya Nabi, teman-teman saudaraku sekalian. Nabinya salah satu dari ulul azmi, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi
adapun sudah memang disiapkan surga baginya, ketika dia kemudian falahu amal ghairu saleh, dia melakukan perbuatan yang gak soleh, gak dianggap apa-apa. Maka siapakah diri kita yang kemudian berani-berani berkata, ah tenang, biar kata gimana-gimana juga bakalan masuk surga saya. Dapat apaan? Jaminan. Siapa yang ngasih jaminan? Malaikat Jibril. Siapa yang ngasih jaminan? Bahkan orang-orang yang telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi besar Muhammad tidak pernah berhenti dari ketakutan mereka, karena faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu agung dan begitu mudah baginya untuk menjadikan seseorang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dicinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar di masjid, disaksikan ratus bahkan mungkin ribu orang pada saat tersebut. Abu Bakar fil jannah, katanya Nabi Muhammad. Umar fil jannah, kata Nabi Muhammad. Uthman fil jannah, kata Nabi Muhammad. Ali bin Abi Talib fil jannah, kata Nabi Muhammad. Zubair bin Awam fil jannah, kata Nabi. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Zaid bin Haritha fil jannah. 10 orang dijanjikan surganya oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Asyaratul mubasyirina fil jannah. 10 orang dijanjikan surganya oleh lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berucap satu patah kata pun kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Segitunya mereka selalu berada dalam keadaan ketakutan karena faham bahkan anak Nabi Nuh tenggelam bersama dengan yang tenggelam ketika ia melakukan perbuatan yang ghairu saleh, yang tidak soleh. Maka mari mengikuti jalan orang-orang soleh sebelum kita, agar kita termasuk di antara kelompok mereka, insya Allah. Ya Allah, Nabi Nuh sedih. Kemudian mereka pun tetap berada dalam kapal hingga berhari-hari lamanya. Udah siap-siap memang Nabi Nuh, udah bawa segala bekal makanan. Sudah ikut sekalian, sehari 2 hari di atas kapal ini, bumi ini semuanya tenggelam. Seminggu 2 minggu bumi semua tenggelam, nggak dapetin daratan. Sampai bahkan lebih dari sebulan. Persiapan persediaan makanan mereka sudah mulai menipis. Nabi Nuh udah mulai minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasih kepada kami daratan ya Allah. Udah melihat bumi dan seisinya, semuanya isinya lautan, nggak ketahuan mana di daratan. Sedikit sekalian yang saya muliakan, hingga sesudah berbulan-bulan lamanya mereka kemudian melihat ada daratan yang sudah mulai kering dan mereka bisa tinggalin tempat tersebut. Mereka pun segera menambatkan kapal itu dan mulai kemudian turun semuanya dalam keadaan penuh sukacita, tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Jadi ini Nabi Nuh diselamatkan, temu daratan pada hari Asyura. Kabarnya kemudian Nabi Nuh segera ambil makanan-makanan yang mereka punya tuh, bikin bubur selamatan, gitu ya. Makanya hari Asyura itu kan orang pada suka bikin bubur. Yang mestinya sih bukan hanya hal-hal yang seperti itu yang diikutin. Dan apakah benar apa enggaknya, wallahu alam juga. Masalah resepnya kayak apaan, wallahu alam juga. Karena saya kan gak ikutan tuh di perahu hari itu. Ustazah pakai jagung apa enggak? Mana saya tahu. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman saya ikut sekalian, Nabi Nuh diselamatkannya pada hari Asyura. Nah ini kita mau lihat nih, orang tuh kalau melaksanakan perintahnya Allah, pasti sama Allah dikasih solusi.
Tapi kalau mengikuti hawa nafsunya sendiri, seperti Kan'an dan kaumnya Nabi Nuh gitu ya, mengikuti hawa nafsunya sendiri, pengen buang air di perahunya Nabi Nuh, nggak ngikutin apa yang disampaikan Nabi Nuh. Nah itu walaupun dalam pikiran mereka itu akan menyelamatkan, nyatanya mereka akan tenggelam. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan, inna mathali wa mathala ahli baiti kamathali safinat Nuh. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan keluargaku seperti perumpamaannya perahunya Nabi Nuh. Siapa yang ikut di dalamnya akan selamat, dan siapa yang memilih jalan lain mereka akan tenggelam.